Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan satu ucapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus itu baik. Karena kasih setianya melimpah dalam kehidupan kita. Kita akan mengucap syukur dan berterima kasih akan kebaikan Tuhan melalui satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik.
yang Tuhan beri kepada setiap kami di pagi hari ini, sehingga kami diperkenan untuk datang kepada Tuhan bersama dengan saudara-saudari kami, merayakan iman, sukacita yang Tuhan beri di hari Sabat yang Tuhan berkati. Karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan. Kita mengucap syukur kita masih diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama merayakan iman di hari Sabat yang Tuhan berkati. Dan pagi hari nanti kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Perjumpaan dengan Kristus membawa perubahan hidup. Hal ini akan terjadi atas kehidupan setiap kita jikalau kita menyambut akan perjumpaan yang Tuhan anugerahkan itu dengan antusias, dan kita menghidupi akan kebenaran firman-Nya secara sungguh-sungguh dan serius dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita dalam berbagai macam hal kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Bahkan lebih daripada itu, anugerah yang paling besar yaitu keselamatan akan menjadi bagian hidup bagi setiap kita, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran firman-Nya. Mari dalam menjalani dan menapaki kehidupan yang Tuhan percayakan dengan segala pernak-pernik perjalanan hidup yang sekarang dan akan datang yang kita jalani, utamakan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, dan kita akan mengalami kasih-Nya yang melimpah-limpah, melebihi apa yang kita pikirkan di dalam kehidupan ini. Selamat merayakan iman di pagi hari ini bersama-sama dengan saudara-saudari seiman, dan juga merayakan iman bersama Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.
Mari kita naikkan pujian kita. Bahwasanan jaminan pewaris kerajaan surga diberikan untuk kita apabila kita mau selalu mendekat pada Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan serta menyerahkan hidup kita secara totalitas untuk kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama akan memuji nama Tuhan, jaminan mulia dari PPR nomor 79. Dia tak akan membiarkan kita. Kekuatan di jiwa kita adalah saat kita bersama Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian bersamamu. Bersamamu
yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang selalu ada dan hadir dalam segala musim kehidupan. Kasih Tuhan yang merengkuh kami sehingga kami dimampukan mengatasi dan menghadapi segala kesulitan, bahkan diubah oleh Tuhan menjadi satu sukacita besar di dalam kehidupan setiap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus merindukan akan sabda-Mu yang akan menyegarkan jiwa dan roh kami, bahkan tubuh kami, yang membawa kepada kehidupan, sehingga dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan kepada kami, kami sanggup menghidupinya karena Kristus yang menolong dan menyertai kami lewat Roh Kudus yang Tuhan kirimkan kepada kami. Kami menyerahkan benih firman Tuhan di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga menyerahkan setiap kami, baik yang melayani maupun yang mendengarkannya. Kami sama-sama dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 19 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, kisah Sakius tidak asing bagi setiap kita. Dari anak-anak sekolah minggu sampai dewasa, ketika ada pertanyaan siapa yang ingin melihat Tuhan Yesus dengan memanjat pohon ara, lalu semakin cluenya diberi orangnya pendek, maka orang akan mudah menjawab
yaitu Sakius. Bahkan kemudian dibuat satu nyanyian yang memudahkan setiap kita atau anak-anak kita untuk mengerti cerita tentang Sakius yang ingin melihat Tuhan Yesus. Perjalanan hidup dalam kita beriman kepada Tuhan. Seringkali orang berkata bahwa ketika saya jadi orang Kristen, rasanya biasa-biasa saja. Bahkan ketika saya coba bertanya satu waktu kepada seseorang yang meninggalkan Tuhan, lalu saya bertanya bagaimana rasa hatinya, situasinya, keadaannya ketika lama tidak beribadah, bahkan sudah menjauh daripada Tuhan. Lalu dia berkata juga biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan yang gratis yang ia alami. Apakah ketika mengikut Tuhan dan tidak mengikut Tuhan ada perubahan yang sangat besar di dalam hidupnya sehingga membuat orang antusias untuk mencari akan Tuhan. Saya percaya setiap kita menginginkan ketika kita memiliki komitmen bahwa kita percaya kepada Kristus, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka setiap kita menginginkan hidup kita bukan biasa-biasa saja. Kita akan terus mengalami pengalaman rohani, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa, yang mendorong kita, memotivasi kita untuk semakin mengejar dan mencari Sang Juru Selamat yang telah memberi anugerah kehidupan setiap kita. Tetapi mengapa realita yang sering kali banyak dialami oleh banyak orang yang mengaku percaya kepada Kristus, merasa bahwa hidupnya biasa saja? Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini dikarenakan respon yang ia lakukan. Kristus menjumpai umatnya. Kristus mengasihi umatnya, bahkan ia selalu hadir. Seperti dalam pujian yang kita nyanyikan, lantunkan bersama-sama. Dalam segala musim, dalam segala keadaan, selalu ada di dalam kehidupan setiap kita, tetapi hanya diri kita yang tidak peka terhadap kehadiran Tuhan di dalam hidup setiap kita. Ketidakpekaan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita mungkin bisa disebabkan banyak hal. Karena rutinitas pekerjaan yang terus-menerus kita alami dan kita jalani, sehingga kita kurang merasakan kasih, kemurahan Tuhan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kita. Atau mungkin juga kita mengalami pergumulan yang terus-menerus sehingga kita merasakan bahwa Tuhan tidak pernah hadir dan menolong di dalam kehidupan setiap kita. Atau mungkin respon kita adalah pasif. Kita tidak serius, kita tidak sungguh-sungguh. Kita menganggap bahwa itu sesuatu hal yang biasa, yang sudah kita terima dulu sekian tahun yang lalu dan sekarang menjadi hal yang biasa-biasa saja. Tidak menggetarkan hati kita untuk terus mencari akan hadirat dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga perjalanan hidup dan perjalanan iman, maka kita mengalami
hal yang biasa saja. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar, kita melihat lewat Injil Lukas yang menuliskan tentang Sakius yang saat itu berada di Yeriko. Dituliskan dengan jelas siapa dia. Dia adalah kepala dari pemungut cukai. Kalau dia dituliskan sebagai pemimpin pemungut cukai, berarti dia punya anak buah, dia punya kedudukan, dia punya otoritas. Tidak hanya itu, tetapi juga dikatakan dan ia seorang yang kaya. Apa yang dicari manusia dalam kehidupan ini secara umum? Harta kekayaan, kedudukan, pangkat yang ingin dicapai dan diraih. Meskipun apa yang dilakukan oleh Sakius sebagai kepala pemungut cukai itu berarti dalam zaman konteks saat itu dia berada di bawah kepemimpinan penjajah. Dia bekerja kepada penjajah. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan keuntungan lebih, maka dia memungut lebih dari yang semestinya. Sehingga Sakius atau orang-orang yang ada di bawahnya tidak disukai, dibenci atau dikucilkan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Tetapi Sakius tidak peduli. Yang penting ia mendapatkan apa yang ia kejar, apa yang ia cari, yaitu uang untuk mendapatkan kekayaan dan kepuasan di dalam batinnya. Tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus, tentang Tuhan Yesus yang akan lewat di kota di mana ia berada, ada satu kerinduan yang besar di dalam dirinya, ingin melihat. Hanya kalau kita membaca di teks yang kita baca tersirat, dia hanya ingin melihat seperti apa wajah Tuhan Yesus yang menjadi pusat sentral perhatian orang-orang yang ada saat itu. Tetapi karena keterbatasan yang ia miliki, dikatakan ia orangnya pendek. Tidak hanya sekedar bahwa postur tubuhnya yang pendek, tetapi juga berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan yang ia miliki, ia pun tidak disukai oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya banyak orang yang berkerumun, yang menyambut Tuhan Yesus menjadi penghalang bagi dia, maka membuat dia untuk berusaha semaksimal mungkin menghilangkan penghalang yang ada di dalam dirinya dan situasi keadaan yang ada. Dia mencoba berusaha mengatasi semaksimal mungkin dengan akal budi yang ia punya dan ia miliki, yaitu dia lari mendahului orang-orang yang lain, lalu dia memanjat pohon, sehingga ketika nanti Tuhan Yesus lewat di depan, maka secara logika Sakius dapat melihat seperti apa figur orang yang dielu-elukan itu, wajahnya seperti apa. Dia ingin melihat secara jelas. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan perkara yang mudah. Dia harus berlari
Sementara di situ banyak orang, mungkin dia akan diejek oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena memang terlebih-lebih orang-orang tidak suka dengan dia. Kalau bahasa sekarang dibully. Bagi Zakius, ia yang punya kedudukan, punya status, punya uang, seringkali membuat orang menjadi gengsi. Kalau kediriannya disentuh sedikit saja, maka biasanya sungutnya mulai keluar. Menggunakan otoritas dan kemampuan yang ia miliki untuk melawan orang-orang yang membulinya. Kecuali kalau memang tidak punya kekuatan, maka hanya bisa diam saja. Bukan satu perkara yang gampang bagi Zakius, tetapi karena kerinduannya yang besar, keingintahuannya yang besar, itulah yang memampukan dia mengalahkan segala penghalang yang ada, sehingga ia bisa melihat Tuhan Yesus seperti apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan setiap kita juga mengakui ada banyak rintangan, ada banyak penghalang-penghalang yang mencoba menjauhkan kita dari kasih kemurahan Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauh kepada kita, namun seringkali kita yang menjauh kepada Tuhan karena adanya beberapa rintangan-rintangan yang ada, apakah itu dari diri kita sendiri, kedagingan kita, ataukah rintangan-rintangan itu yang ada di sekitar dan sekeliling kita. Mestinya kita kalau kita sungguh-sungguh ingin mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka kita mampu untuk mengatasinya. Dan pasti ada solusi, jalan keluar yang Tuhan beri. Tetapi seringkali pilihan-pilihan yang kita ambil adalah menyerah kalah sebelum kita menghadapinya. Kita mundur secara teratur sebelum kita menghadapi dan mengatasi akan rintangan-rintangan yang ada di depan kita. Untuk beribadah jam 6 pagi, kalau sering kami ngobrol-ngobrol dengan teman yang lain, gereja lain maksudnya, yang mereka biasa beribadah jam 8, jam 9, apalagi kalau di kota, biasanya mereka ibadah sekitar jam 8-an. Lalu mereka tanya ibadah di Bangsri jam berapa, jam 6 pagi, dan kami hanya sekali. Itu satu tantangan tersendiri bagi setiap kita. Kalau memang kita punya hati yang mengasihi Tuhan dan rindu bersekutu kepada Tuhan, maka kita akan meluangkan waktu kita, mengatur sedemikian rupa apa yang menjadi penghalang, itu coba kita akan atasi di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi kalau hatinya sudah tidak melekat atau kurang melekat kepada Tuhan, lalu didukung oleh situasi dan suasana yang ada di sekitarnya, maka orang mungkin akan memilih tarik selimut. Orang akan memilih, apalagi sekarang ibadah online disediakan di mana-mana gereja, fasilitas secara publik, secara umum banyak. Kalau kita tidak punya kesungguhan hati, maka akan membuat kita menjadi undur dan mundur. Ibadah jam 6 berarti Bapak Ibu bangunnya bukan jam 6. Kalau kita mandi kilat khusus 5 menit, minimal setengah 6. Kalau kita siap-siapnya agak lama, paling enggak jam 5, setengah 5, bahkan mungkin kita jam 4, kita sudah bangun, dibantu dengan alarm.
siapkan diri datang kepada Tuhan. Belum nanti ada rintangan-rintangan yang lain. Kita sudah siap beribadah, lalu hujan turun. Juga membuat kita kadang-kadang menjadi mundur. Padahal kita bisa bawa payung, kita bisa hubungi gereja untuk minta tolong ikut jemputan dan seterusnya. Ada solusi-solusi yang bisa kita lakukan agar kita tetap memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Tetapi seringkali karena kedagingan kita, karena sesuatu yang ada di sekitar kita membuat kita tidak melakukan apa yang semestinya kita lakukan dan kita kerjakan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Keseriusan, kesungguhan hati dalam mengikut Kristus ada harga yang harus kita bayar. Ada sesuatu yang harus kita upayakan. Karena Sakius menganggap bahwa ini sesuatu yang penting baginya. Dia ingin melihat siapa Yesus kalau selama ini mungkin dia hanya mendengar kata orang. Cerita tentang kemahakuasaan dan hikmat Kristus yang dimiliki sehingga membuat Sakius menepis segala kesulitan. Dia mengusahakan sedemikian rupa agar dia mengalami atau bisa melihat akan Tuhan Yesus sehingga dia tidak menjadi penasaran. Usaha yang maksimal Tuhan tahu. Tuhan mengerti tentang isi hati setiap kita pribadi lepas pribadi, termasuk isi hati daripada Sakius. Lalu yang kedua kita melihat usaha maksimal yang dilakukan oleh Sakius, meskipun dia menyadari bahwa dia orang berdosa, dia dikucilkan oleh masyarakat. Dalam hati dan kerinduannya dia hanya ingin melihat figur tentang Tuhan Yesus. Tetapi karena kesungguhan yang ia lakukan di dalam hidupnya itu, dia mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang diharapkan. Sakius tidak menginginkan sesuatu yang besar, yang muluk-muluk di dalam kehidupannya. Dia menyadari ia orang berdosa. Ia menyadari segala keterbatasannya. Dan ia hanya ingin melihat seorang pribadi yang bijak, seorang pribadi yang punya kuasa, seorang pribadi yang berwibawa di dalam kehidupan banyak orang. Dan dia menganggap cukup baginya kalau dia hanya bisa melihat Tuhan Yesus. Tetapi justru lebih dari sekedar itu ia mendapatkannya. Ketika Tuhan dekat dengan Sakius, bukan Sakius yang berteriak, "Tuhan, lihatlah ke atas, aku ingin melihat mungkin parasmu, wajahmu dan seterusnya." Enggak. Bagi Sakius mungkin itu sesuatu yang mendebarkan hatinya, bisa melihat dari jarak tertentu ketika ia naik pohon ara itu. Tetapi Tuhan tahu dan melihat kesungguhan hati Sakius, sehingga kemudian Tuhan mengarahkan matanya ke atas, melihat ke atas, lalu berbicara kepada Sakius. Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Aku harus menumpang ke rumahmu.
Bukankah ini satu perjumpaan yang luar biasa? Sakius, orang yang disingkirkan, dikucilkan, dibenci oleh masyarakat yang ada di sekitar mereka. Orang-orang yang sedang mendampingi dan mengikuti Yesus, orang yang jumlahnya banyak itu. Lalu di antara mereka yang jumlahnya banyak termasuk orang-orang Farisi, orang-orang yang dianggap terhormat secara kehidupan kerohaniannya di zaman itu, konteks saat itu. Justru Tuhan memilih Sakius untuk datang menumpang di rumahnya. Satu penghormatan yang luar biasa. Dia merasa hina, dia merasa tidak layak, dan ia mengakui itu di dalam dirinya. Tetapi ketika Tuhan datang, Tuhan hadir, lalu ia diangkat, dia dilayakkan, dia mendapatkan satu penghormatan di dalam hidupnya, maka menjadi satu sukacita besar, satu kehormatan yang luar biasa bagi Sakius, sehingga kemudian ia segera cepat-cepat turun dan menemui Tuhan Yesus dan mengajaknya ke rumahnya. Orang yang tersingkir, orang yang terbuang, orang yang dibenci, orang yang berdosa. Tetapi ketika Tuhan ada dan Tuhan hadir, Sakius dianggap sebagai satu pribadi yang penting bagi Tuhan Yesus untuk datang ke sana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keberadaan setiap kita pribadi lepas pribadi, dengan segala kelemahan, keterbatasan, bahkan mungkin dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan yang tidak diketahui oleh orang lain. Tuhan memang membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang-orang yang berdosa. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita membenci dosa, maka melekat juga kita membenci orang yang berbuat dosa. Karena orang yang berbuat dosa identik menjadi satu bagian dengan perbuatan yang dilakukannya. Tetapi Tuhan bisa memilah, meskipun Tuhan membenci dosa dan tidak senang dengan dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang-orang yang berdosa agar ia bisa terlepas dan terbebas dari kuk belenggu yang mengikatnya. Ketika Sakius mendapatkan dukungan, ketika Sakius merasa diorangkan, ketika Sakius dianggap penting di hadapan Tuhan, bahwa dia menyadari dengan segala kekurangan keterbatasannya, maka disitulah terjadi perubahan hidup, pola pikir yang berubah di dalam kehidupan Sakius. Dia mengalami perubahan orientasi hidup yang berbeda. Perjumpaannya dengan Yesus, ia menyadari akan dosa dan kesalahannya, tetapi ketika ia diangkat dan diampuni oleh Kristus, maka mengubah pola pikirnya. Orientasinya yang dulu adalah harta, kedudukan, pangkat, kekayaan. Namun ketika ia mengalami perjumpaan dengan Kristus, harta, kekayaan, kedudukan bukan lagi menjadi nomor satu. Setelah ia mengalami perjumpaan dengan Kristus,
dia menyadari akan kesalahannya, dan ketika ia tahu akan kesalahannya bukan hanya berhenti, saya salah, saya berdosa, saya mohon ampun kepada Tuhan, bukan hanya sebatas itu. Tetapi ia mencoba memperbaiki apa yang bisa ia lakukan semaksimal mungkin di dalam dirinya. Ia kembali mencoba mengelola apa yang ia punya dan ia miliki. Kalau dulu kekayaan yang ia punya dan ia miliki untuk kesenangan dan kepuasan hidupnya. Tetapi perjumpaan dengan Yesus, dia melihat bahwa ada nilai yang lebih berharga dari sekedar harta benda yang ia punya. Dan dia ingin lewat apa yang ia punya dan ia miliki untuk memuliakan, untuk memperbaiki kesalahan yang pernah ia lakukan. Ayat yang ke-8 dituliskan, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Hati yang dijamah, hati yang disentuh oleh Tuhan. Dan ia menyambut lawatan Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Mengubah cara pandang, cara pikir, bahkan orientasi hidup seseorang di dalam pengiringan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Ketika kita disapa oleh Tuhan. Apakah hanya sebatas ketika kita ditegur, diingatkan, lalu kita, ya Tuhan benar, aku salah, aku mengerti, aku faham, aku mohon ampun atas kehidupan yang selama ini mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian pulang dari ibadah, atau ketika kita kembali ke aktivitas rutinitas kita, maka semuanya menjadi hilang dan selesai. Tidak dilanjuti dengan sikap hidup sebagai orang-orang yang mengalami perjumpaan dan pertobatan di dalam kehidupannya pribadi, lepas pribadi. Yang Tuhan inginkan adalah ketika kita menyadari akan dosa kesalahan kita, kepapaan dan ketidakbenaran kita di hadapan Tuhan, maka harus ada perubahan-perubahan sikap hidup sebagai bentuk bahwa inilah wujud iman, keyakinan, kepercayaan kepada Kristus, bahwa Kristuslah yang utama di dalam kehidupan setiap kita. Bukan berarti kemudian kita tidak beraktivitas lalu hanya mengejar dan mencari Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa mengatur dan mengelola? Apakah waktu kita, apakah harta kita, apakah talenta atau karunia yang kita miliki? Tuhan menjadi yang utama di dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya yakin kalau kita menganggap sesuatu itu penting, bahkan sangat penting bagi kehidupan kita, maka itu akan menjadi prioritas yang utama dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang menjadi terpenting atas kehidupan setiap kita, maka yang lain akan menjadi nomor 2 dan seterusnya. Tetapi kalau ada yang lain yang menjadi lebih penting daripada Tuhan yang telah menganugerahkan hidup dan keselamatan, maka respon dan sambutan kita pun pasti akan berbeda di dalam kehidupan ini. Kita tidak akan serius dan sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan
kalau ada yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kita. Dan kita melihat perubahan yang terjadi atas Sakius. Orientasi hidupnya ketika ia berubah setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Semakin ia mendapatkan berkat yang lebih besar dari Tuhan. Bukan satu kerugian yang besar karena harta bendanya separuh lebih sudah terkuras diberikan kepada orang miskin, dan ia mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang dirugikan. Sehingga dia menjadi semakin miskin dan tidak berdaya atas kehidupannya. Tetapi justru kita melihat ada berkat yang lebih besar yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada Sakius. Bahkan Alkitab mencatat tidak hanya sekedar kepada Sakius. Ayat yang ke-9 dituliskan. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sakius mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan bersama dengan keluarga besar yang tinggal bersama-sama dengan Sakius. Tidak hanya berhenti mendapatkan anugerah keselamatan yang semestinya dia tidak layak untuk mendapatkannya, tetapi juga ia diangkat mendapatkan hak waris sebagai atau menjadi anak Abraham, menjadi pewaris janji dan berkat Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menarik ke belakang di kitab Perjanjian Baru, Lama, lalu ia kaitkan dengan berkat anak Abraham. Orang-orang yang ada dan hadir saat itu tahu benar, mengerti benar konteksnya, ceritanya, peristiwanya. Bagaimana berkat Tuhan berikan kepada Abraham dan kepada anak serta keturunannya. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Demikian juga dalam teks ini kepada Sakius. Bapak Ibu, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ketika kita memiliki satu tujuan yang benar, kita sungguh-sungguh serius kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami dalam tanda petik rugi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Justru ketika kita semakin rindu mengasihi Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan, ada saja yang tidak terduga. Firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, disimpan dalam hati karena keterbatasan manusiawi kita. Tetapi Tuhan sanggup sediakan semuanya itu, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh hidupnya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan pelihara dia sedemikian rupa di dalam kehidupannya. Sakius mendapatkan berkat ganda berlipat kali dibandingkan sebelum ia mengenal dan berjumpa dengan Kristus. Bahkan tidak hanya sekedar berkat bagi Sakius. Kalau kita melihat dalam teks yang kita baca, peristiwa-peristiwa yang Tuhan lakukan. Tuhan sedang melakukan perjalanan dari Galilea menuju ke Yerusalem. Lalu dia melewati Yeriko, dia hanya sekedar ingin lewat sebetulnya. Ayat 1 dituliskan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Dia lewat
Karena tujuannya bukan Yeriko, tujuannya adalah Yerusalem untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan ketika kita melihat disinggung tentang kota Yeriko, maka di dalam kitab Perjanjian Lama, kota Yeriko adalah kota yang dikutuk oleh Yosua. Di Yosua pasal 6 ayat 26, pada waktu itu bersumpahlah Yosua katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayar nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Lalu di 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 34, pada zaman itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Sekub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Yosua bin Nun. Tetapi lewat peristiwa ini, ketika ada hati yang mengasihi Tuhan, ada hati yang menyambut kasih kemurahan Tuhan, berkat pun diberikan di kota Yeriko itu. Sakius dia mengalami lawatan Tuhan. Kutukan itu tidak berlaku atas hidup orang-orang yang hatinya sungguh melekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus di dalam kehidupan setiap kita, perubahan apa yang sedang terjadi atas hidup kita? Respon apa yang kita berikan sebagai satu sambutan karena Tuhan telah menganugerahkan anugerah keselamatan yang luar biasa dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, Tuhan mengasihi. Lebih daripada itu Tuhan hadir menolong dan menyelamatkan kita sehingga setiap kita mendapatkan anugerah kehidupan yang kekal. Mari kita dengan antusias menyambut Kristus di dalam hidup kita. Dengan sungguh-sungguh menjadi prioritas di dalam kehidupan setiap kita, maka kita akan mengalami kasih, kemurahan, kebaikan yang Tuhan pancarkan di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Betapa Engkau mengasihi kami. Tuhan mengingatkan kepada setiap kami. Siapa yang menjadi prioritas di dalam hidup setiap kami. Respon apa yang harus kami lakukan sebagai bentuk rasa syukur karena Tuhan telah memberikan anugerah kehidupan, keselamatan kepada kami. Ampuni kami kalau selama ini kami suam-suam kuku. Ampuni kami kalau selama ini kami biasa-biasa saja. Menganggap hal yang wajar, menganggap hal yang sederhana, bukan sesuatu yang sangat berharga dan mulia di dalam kehidupan kami lewat anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, di mana setiap kali kami menyadari akan kealfaan kami. Engkau senantiasa membuka tangan-Mu kepada setiap kami. Engkau merengkuh kami dan merangkul kami, mengembalikan kami kepada posisi yang semula sebagai anak-anak Tuhan. Kami mengucap syukur
karena tidak ada Allah yang sedemikian baik dan sedemikian mengasihi kami, mau menerima kami apa adanya, bahkan menuntun kami kepada jalan kebenaran dan kehidupan, sehingga setiap kami benar-benar mengalami kehidupan Kristus di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak hanya sekedar mendengar tentang Kristus, kata orang, di mana mereka mengalami perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Tetapi setiap kami yang hadir dan mendengar akan sabda kebenaran firman-Mu, kami pun akan mengalami Tuhan yang menolong dan menyertai kami. Karena kami sungguh-sungguh ingin menyambut Engkau di dalam seluruh kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan turun atas setiap sidang jemaat-Mu, agar setiap kami dimampukan mencerna kebenaran firman-Mu dan kembali menghidupi dengan benar, sungguh-sungguh dan serius. Kami tahu ada banyak rintangan dan penghalang, apakah dalam diri kami maupun orang lain dan sekitar kami. Tetapi kami mengucap syukur karena ada Roh Kudus yang akan menolong, mendampingi kami, menyertai kami, bahkan berjalan di depan kami untuk menolong serta menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk anugerah kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Amin. Dalam firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Begitu besar kasih dan anugerah-Mu Bapa, memberkati setiap kami di dalam pekerjaan kami di minggu ini Tuhan. Dan semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Pada hari ini, pada kesempatan ini, kami memberikan sebagian kecil dari berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Mari Tuhan yang memberkati kami. Tuhan menyucikan setiap persembahan kami. Bahkan Tuhan mengembalikan kepada kami berlipat kali ganda. Tuhan juga memberkati dalam setiap pekerjaan kami di pekan mendatang Tuhan. Ialah dengan kasih dan anugerah Allah dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami dan seluruh pekerjaan kami, khususnya pada jemaat-Mu di GKMI Bangsri saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan untuk persembahan kami di pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyiapkan hati kita untuk menaikkan doa-doa kita. Di saat kita berdoa, disitulah Tuhan akan bekerja. Tuhan akan menggerakkan tangannya dan untuk menolong setiap kita yang berbeban berat. Mari kita siapkan hati kita melalui satu pujian. Tuhan menggerakkan tangannya. Tuhan menggerakkan tangannya.
kasih setia Tuhan yang kami rasakan di dalam perjalanan hidup kami, yang selalu baru setiap hari. Kami merasakan kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan yang Tuhan beri kepada kami, sehingga kami ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat. Kami bisa berkarya, kami bisa beribadah. Itu karena kemurahan demi kemurahan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga mengucap syukur di pagi hari ini untuk saudara-saudari kami yang Tuhan berkati. Kami ingin serahkan Bapak Matius Edi Suyanto, Bapak Budi Kristianto, Ibu Angmowanio, Ibu Widyawati, saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Berkat Tuhan menyertai atas anak-Mu. Terus tambahkan iman di dalam pengiringan kepada Tuhan, mengalami lawatan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu lewat pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu ada pada anak-anak-Mu. Tuhan memberkati rumah tangga dan keluarga yang dibangun, pekerjaan yang ditekuni, sehingga lewat kehidupan anak-anak-Mu ini akan terus semakin dipakai oleh Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di tengah-tengah rasa syukur kami juga ingin menaikkan doa kami untuk saudara-saudari kami yang masih Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidup ini. Karena kesehatan, karena perekonomian, karena rumah tangga, bahkan pergumulan-pergumulan yang lain yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami mohon lawatan Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu. Kami percaya belas kasihan Tuhan yang akan menolong dan menyelamatkan, memberi kelegaan dan sukacita kepada saudara-saudari kami, sehingga kami boleh kembali bersama-sama. Bahkan mereka boleh bercerita, menyaksikan iman mereka kepada kami dan kepada orang lain. Betapa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu peduli dan mengasihi saudara-saudari kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pagi ini kami juga berdoa untuk program-program gereja kami. Mampukan kami sebagai warga jemaat di tempat ini mendukung dalam doa, dalam dana, lewat tenaga, lewat pikiran yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Baik lewat persiapan masa raya Natal yang akan kami lakukan, kemah keluarga di bulan Juli yang semakin mendekat, calon penatua dan diaken yang terus mempersiapkan hati dan diri, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ajari kami untuk berkontribusi, ambil bagian pelayanan sesuai dengan kapasitas yang kami punya dan kami miliki dengan segenap hati. Sehingga lewat apa yang kami kerjakan bersama-sama lewat gereja GKMI Bangsri ini, nama Tuhan dipermuliakan. Kehidupan jemaat di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, beri hikmat marifat-Mu kepada panitia, agar setiap kami boleh dengan sungguh-sungguh mengerjakan dan melakukannya semata-mata
untuk kemuliaan bagi nama Kristus. Pagi ini kami juga ingin serahkan pelayanan dalam bidang pendidikan PAUD dan TK Ester ke dalam tangan kasih-Mu. Tiada henti-hentinya kami menyerahkan dan memohon berkat Tuhan, agar lewat pendidikan di tingkat TK dan PAUD ini dimampukan mempersiapkan anak-anak yang mengasihi dan takut akan Tuhan, sehingga di satu waktu di generasi mereka Tuhan akan pakai dan urapi mereka menjadi pribadi-pribadi yang dipersiapkan menjadi generasi yang akan memberi terang dan garam dimanapun mereka berada. Karena itu ya Tuhan, kami mohon hikmat marifat-Mu baik kepada yayasan, kepada kepala sekolah TK dan PAUD, guru-guru yang ada di dalamnya. Jadikan satu tim kerja yang saling bahu-membahu, terus semakin hari semakin membenahi diri menjadi semakin lebih baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan lewat anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan selebihnya kami percaya Tuhan sendiri yang akan menambah-nambahkan segala sesuatunya, bahkan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan untuk operasional maupun untuk pertumbuhan dan perkembangan PAUD dan TK Ester. Tuhan juga memberkati sidang jemaat-Mu yang dengan segenap hati mendukung, menopang pelayanan TK PAUD lewat doa, lewat tenaga, lewat persembahan-persembahan yang diberikan kepada Tuhan melalui TK dan PAUD ini. Berkat Tuhan menyertai atas anak-anak-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dengan segala situasi dan keadaan ekonomi, politik, kesehatan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan ingin menyelamatkan dan memberkati negeri kami. Kami menyerahkan para pemimpin ke dalam tangan kasih-Mu. Beri hikmat Tuhan agar dapat memimpin dengan takut akan Tuhan. Beri kepada kami sebagai bagian dari masyarakat di negeri ini untuk juga berkontribusi mendatangkan damai sejahtera bagi negara kami lewat kota di mana kami tinggal. Jika setiap orang-orang percaya berkontribusi di kota mereka masing-masing, maka akan ada banyak terang, ada banyak lilin yang menyala, yang menggarami akan setiap kota, sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Shalom Tuhan turun atas negeri kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga buat sinode kami terus membawa ke dalam tangan Tuhan tidak hanya program pembangunan yang sudah hampir selesai, tetapi juga program-program kegiatan yang hendak dilakukan bersama-sama agar setiap GGKMI bergerak bersama-sama dan berdampak di kota mereka masing-masing, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan GGKMI. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga ingin serahkan setiap kami yang hadir di pagi hari ini dengan segala pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup anak-anak-Mu. Kami mohon berkat lawatan Tuhan, peneguhan Tuhan Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu ini, sehingga mereka sungguh boleh mengalami sukacita, mengalami kelegaan, mengalami rahmat Tuhan yang melimpah-limpah di dalam hidup setiap anak-Mu, dan mereka akan semakin serius dan antusias mengerti benar tentang Allah yang disembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami secara pribadi, kehidupan kami bergereja, berbangsa dan bernegara. Biarlah nama Tuhan yang hanya dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan doa syafaat kami pagi hari ini. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama sebagai jemaat Minonet mengikrarkan komitmen pemuritan.
Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah raya yang diberkati oleh Tuhan. Dan jika sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kami kembali kepada kehidupan kami sesehari. Kami mohon berkat Tuhan menyertai kami, memampukan dan menyanggupkan kami, sehingga tidak hanya Tuhan menyertai memberkati perjalanan kami pulang dengan selamat karena kasih kemurahan Tuhan, tetapi juga sepanjang pekan ini kami merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai Maranatha. Amin.